Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan siklus akuntansi perusahaan jasa, yaitu Salam Sunshine. kita akan menganalisis transaksi perusahaan jasa pada Salon Sunshine, yaitu jurnal umum. Baik, kita langsung saja. Transaksi tanggal 1, Ibu Caca sebagai pemilik Salon Sunshine menyetor modal awal ke kas bank sebesar 10 juta. Jadi jurnal umumnya yaitu kas di debit 10 juta, modal di kredit 10 juta. Pada tanggal 3, membeli perlengkapan salon sebesar 1 juta. Jadi di pencatatan di jurnal umum, perlengkapan di debit 1 juta, kas di kredit 1 juta. Pada tanggal 9, membayar sewa ruko salon selama 6 bulan sebesar 6 juta. Jadi pencatatan di jurnal umum, sewa dibayar di muka di debit 6 juta, kas di kredit 6 juta. Tanggal 11, membeli hair steamer cara kredit sebesar 2.500.000. Jadi penulisan di jurnal umumnya yaitu peralatan di debit 2.500.000, utang usaha di kredit 2.500.000. Tanggal 13, Salon Sunshine menerima pembayaran atas jasa gunting rambut dan hair styling sebesar 1 juta. Jadi, jurnal umumnya yang dicatat yaitu kas di debit 1 juta, pendapatan di kredit 1 juta. Tanggal 16, membeli sampo dan conditioner seharga 500.000. Jadi pencatatan jurnal umumnya yaitu perlengkapan di debit 500, kas di kredit 500 rupiah. Tanggal 17, membayar utang atas pembelian tanggal 11 Desember. Jadi pencatatan jurnal umumnya yaitu utang usaha di debit 2.500.000, kas di kredit 2.500.000. Tanggal 18, Ibu Caca mengambil uang kas untuk keperluan pribadi sebesar 250.000. Jadi pencatatan di jurnal umum yaitu price di debit 750, kas di kredit 750. Pada tanggal 19, menerima uang muka dari pelanggan Ayu untuk jasa makeup wisuda bulan Januari sebesar 2 juta. Jadi pencatatan di jurnal umumnya yaitu kas di debit 2 juta, pendapatan diterima di muka 2 juta. Pada tanggal 21, menerima jasa rias pengantin sebesar 2 juta. 50% dibayar tunai dan sisanya dibayar tanggal 29 Desember. Jadi pencatatan di jurnal umum yaitu kas di debit 1 juta, piutang usaha di debit 1 juta, pendapatan di kredit 2 juta. Pada tanggal 23, Salon Sunshine menerima tagihan dari vendor atas iklan di sosial media sebesar 250. Jadi pencatatan di jurnal umum yaitu beban iklan di debit 250, utang usaha di kredit 250. Pada tanggal 25, membayar beban listrik 370.000 secara tunai. Jadi jurnal umum yang dicatat yaitu beban listrik di debit 370.000, kas di kredit 370.000. Pada tanggal 26, Ibu Caca membeli wasbak keramas secara kredit senilai 800. Jadi pencatatan di jurnal umum yaitu peralatan di debit 800.000, utang usaha. Pada tanggal 27, membayar tagihan biaya listrik tanggal 23 Desember secara tunai. Jadi pencatatan di jurnal umum yaitu utang usaha di debit 250.000, kas di kredit 250.000. Pada tanggal 30, menerima pembayaran atas jasa yang telah dilakukan pada tanggal 21 Desember. Jadi pencatatan di jurnal umum yaitu kas di debit 1 juta, piutang usaha di kredit 1 juta. Jadi total keseluruhan jurnal umum yaitu di debit 30.920.000, di kredit 30.920.000.
Selanjutnya, kita akan memosting dari jurnal umum ke buku besar dengan menggunakan bentuk tab. Yang pertama, nama akun kas dengan nomor akun 101. Pada tanggal 1 bulan 12 terjadi penambahan kas sebesar 10 juta. Pada tanggal 3 bulan 12 terjadi pengurangan kas sebesar 1 juta. Dan pada tanggal 9 bulan 12 terjadi pengurangan kas sebesar 6 juta dan seterusnya. Jadi total kas pada debit 15 juta dan total kas pada kredit 11.370. 15 juta dikurang 11.370 menjadi total kas adalah 3.630.000. Yang kedua, piutang usaha dengan nomor akun 102. Pada tanggal 21 bulan 12 terjadi transaksi piutang usaha sebesar 1 juta dan pada tanggal 30 bulan 12 terjadi transaksi piutang usaha sebesar 1 juta. Jadi 1 juta dikurang 1 juta menjadi saldo piutang yaitu 0. Dan selanjutnya perlengkapan dengan nomor 103. Pada tanggal 3 bulan 12 terjadi pembelian perlengkapan sebesar 1 juta dan pada tanggal 16 bulan 12 terjadi pembelian perlengkapan 500.000. Jadi saldo perlengkapan yaitu 1.500.000. Sewa dibayar di muka dengan nomor akun 104. Pada tanggal 9 bulan 12 terjadi sewa dibayar di muka sebesar 6 juta. Peralatan dengan nomor akun 105. Pada tanggal 11 bulan 12 terjadi pembelian peralatan 2.500.000 dan tanggal 26 bulan 12 terjadi pembelian perlengkapan juga sebesar 800. Jadi saldo peralatan yaitu 3.300.000 rupiah. Utang usaha dengan nomor akun 201. Pada tanggal 11 bulan 12 terjadi transaksi utang sebesar 2.500.000. Pada tanggal 17 bulan 12 sebesar 2.500.000 dan pada tanggal 23 bulan 12 sebesar 250. Total utang usaha pada debit 2.750.000, total usaha utang usaha di kredit 3.550.000. Jadi saldo 3.550.000 dikurang 2.750.000 menjadi saldo utang usaha 800.000 rupiah. Modal dengan nomor akun 301 tanggal 1 bulan 12 sebesar 10 juta. Drive tanggal 18 bulan 12 sebesar 750.000. Pendapatan dengan nomor akun 401 tanggal 13 bulan 12 sebesar 1 juta, tanggal 21 bulan 12 sebesar 2 juta. Jadi total pendapatan yaitu 3 juta. Pendapatan diterima di muka pada tanggal 19 bulan 12 sebesar 2 juta. Beban iklan dengan nomor akun 501 tanggal 23 bulan 12 sebesar 250. Beban listrik dengan nomor akun 502 pada tanggal 25 bulan 12 sebesar 370.000. Saya akan menjelaskan mengenai neraca saldo. Jadi setelah mengerjakan jurnal umum, kita pindahkan hasilnya ke neraca saldo. Jadi yang dihasilkan yang pertama yaitu kas dengan nomor akun 101 di debit senilai 3.630.000. Perlengkapan dengan nomor akun 103 di debit senilai 1.500.000. Sewa dibayar di muka dengan nomor akun 104 di debit senilai 6 juta rupiah. Peralatan dengan nomor akun 105 di debit senilai 3.300.000 rupiah. Utang usaha dengan nomor akun 201 di kredit senilai 800.000. Modal dengan nomor akun 301 di kredit senilai 10 juta. Drive dengan nomor akun 302 di debit senilai 750.000. Pendapatan dengan nomor akun 401 di kredit senilai 3 juta rupiah. Pendapatan diterima di muka dengan nomor akun 401 di kredit senilai 2 juta rupiah. Beban iklan dengan nomor akun 501 di debit senilai 250.000 rupiah. Beban listrik dengan nomor akun 502 di debit senilai 370.000 rupiah.
Jadi hasil dari neraca saldo yaitu Rp15.800.000. Selanjutnya saya akan membahas mengenai jurnal penyesuaian. Pada poin A, gaji karyawan yang dibebankan pada bulan Desember sebesar Rp900.000. Dicatat pada jurnal penyesuaian, beban gaji didebit senilai Rp900.000, pada utang gaji dikredit senilai Rp900.000. Poin B, perlengkapan salon yang dimiliki oleh Ibu Caca di akhir Desember senilai Rp1.000.000. Beban perlengkapan pada neraca saldo Rp1.500.000 dikurang perlengkapan pada data penyesuaian senilai Rp1.000.000 dicatat pada jurnal penyesuaian. Beban perlengkapan didebit senilai Rp500.000, pada perlengkapan dikredit senilai Rp500.000. Pada poin C, penyusutan peralatan bulan Desember sebesar Rp650.000. Dicatat pada jurnal penyesuaian, beban penyusutan peralatan didebit senilai Rp650.000, pada akumulasi penyusutan peralatan dikredit senilai Rp650.000. Pada poin D, sewa dibayar di muka hingga akhir bulan Desember sebesar Rp5 juta. Sewa dibayar di muka pada neraca saldo 6 juta dikurang sewa dibayar di muka pada data penyesuaian Rp5 juta, dicatat pada jurnal penyesuaian. Beban sewa didebit senilai Rp1 juta, pada sewa dibayar di muka dikredit senilai Rp1 juta. Selanjutnya, poin yang terakhir, jadwal wisuda pelanggan Ayu dimajukan ke akhir Desember sehingga sudah dapat diakui sebagai pendapatan. Dicatat pada jurnal penyesuaian, pendapatan diterima di muka senilai Rp2 juta, pada pendapatan dikredit senilai Rp2 juta. Hasil akhir dari jurnal penyesuaian yaitu Rp5.050.000. Baik, saya akan menjelaskan neraca lajur pada salon Sunshine. Kas pada neraca saldo pada debit Rp3.630.000 dan dipindahkan di neraca saldo setelah disesuaikan di debit Rp3.630.000. Piutang usaha pada neraca saldo tidak ada, perlengkapan pada neraca saldo Rp1.500.000, di jurnal penyesuaian Rp500.000, dan di neraca saldo setelah disesuaikan itu Rp1 juta karena debit ketemu kredit itu dikurang, jadi Rp1.500.000 dikurang Rp500.000, Rp1 juta. Sewa dibayar di muka pada neraca saldo pada debit 6 juta dan di jurnal penyesuaian 1 juta, dan neraca saldo setelah disesuaikan itu 5 juta karena 6 juta dikurang 1 juta sama dengan 5 juta. Peralatan pada neraca saldo itu 3.300.000 dan dipindahkan di neraca saldo setelah disesuaikan itu 3.300.000. Utang usaha pada neraca saldo pada kredit itu 800.000 dan dipindahkan di neraca saldo setelah disesuaikan itu 800.000 pada kredit. Modal pada neraca saldo itu dikredit 10 juta dan dipindahkan di neraca saldo setelah disesuaikan 10 juta dikredit. Prive pada neraca saldo 750.000 di debit dan dipindahkan di neraca saldo setelah disesuaikan itu 750 di debit. Pendapatan pada neraca saldo dikredit 3 juta dan di jurnal penyesuaian itu 2 juta dan di neraca saldo setelah disesuaikan itu 5 juta karena 3 juta ditambah 2 juta dengan 5 juta. Pendapatan diterima di muka pada neraca saldo itu 2 juta pada kredit dan di jurnal penyesuaian itu 2 juta di kredit. Beban iklan pada neraca saldo itu 250.000 di debit dan dipindahkan di neraca saldo setelah disesuaikan 250.000. Beban listrik pada neraca saldo 370.000 di debit dipindahkan ke neraca saldo setelah disesuaikan 370.000. Total neraca saldo di debit dan kredit itu 15.800.000. Beban gaji pada jurnal penyesuaian 900.000 dipindahkan pada neraca saldo setelah disesuaikan 900.000
utang gaji, jurnal penyesuaian di kredit 900.000 dipindahkan di neraca saldo setelah disesuaikan 900.000 di kredit. Beban perlengkapan pada jurnal penyesuaian itu di debit 500.000 dan di neraca saldo setelah disesuaikan 500.000 di debit. Beban penyusutan peralatan 650.000 di debit dan dipindahkan di neraca setelah disesuaikan 500.000 di debit. Adapun akumulasi penyusutan peralatan 650 di kredit dan dipindahkan di neraca saldo setelah disesuaikan 650 di kredit. Beban sewa pada jurnal penyesuaian di debit 1 juta dan dipindahkan di neraca saldo setelah disesuaikan itu 1 juta di debit. Neraca saldo setelah disesuaikan debit dan kredit itu 17.350.000. Pada laporan laba rugi, akun-akun yang masuk yaitu pendapatan dan beban-beban atau disebut dengan akun nominal, seperti pendapatan di kredit sebesar 5 juta, beban iklan di debit sebesar 250.000, dan seterusnya. Jadi, total laba rugi pada debit yaitu 3.670.000 dan total laba rugi di kredit 5 juta. Pada laporan posisi keuangan, akun-akun yang masuk yaitu akun real seperti kas 3.630.000, perlengkapan 1 juta, dan seterusnya. Jadi total debit pada laporan posisi keuangan yaitu 13.680.000 dan pada kredit 12.350.000. Jadi total laba bersihnya yaitu 1.330.000. Total debit pada laporan laba rugi yaitu 3.670.000 dijumlahkan dengan laba bersih 1.330.000 menjadi 5 juta. Dan total kredit pada laporan posisi keuangan yaitu 12.350.000 dijumlahkan dengan laba bersih 1.330.000 menjadi 13.680.000. Oke, jadi di sini kita akan membahas laporan laba rugi. Jadi pendapatan ada 5 juta. Terus ada beberapa beban. Yang pertama beban iklan 250.000, beban listrik ada 370.000, beban gaji 900.000, beban perlengkapan 500.000, beban penyusutan peralatan 650.000, beban sewa 1 juta. Jadi total bebannya itu 3.670.000. Jadi di sini pendapatannya itu 5 juta dikurangkan dengan total beban operasinya yaitu 3.670 menghasilkan laba bersih 1.330.000. Selanjutnya laporan perubahan ekuitas. Jadi modal Ibu Caca pada tanggal 1 Desember 2024 yaitu 10 juta. Terus laba bersih yang diperoleh itu 1.330.000. Kemudian ada priva 750.000. Jadi di sini modal Ibu Caca ditambah laba usaha dikurangkan dengan priva. Menjadi modal Ibu Caca pada tanggal 31 Desember itu 10.580.000 rupiah. Selanjutnya laporan posisi keuangan. Jadi di sini ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset terbagi menjadi 2, aset lancar dan aset tetap. Aset lancar berupa kas dengan nilai 3.630.000, piutang usaha dengan 0, perlengkapan 1 juta, sewa dibayar di muka 5 juta. Jadi total aset lancar itu 9.630.000. Kemudian ada aset tetap peralatan dengan nilai 3.300.000. Terus akumulasi penyusutan peralatan 650,
Jadi total jumlah aset yaitu aset lancar ditambah aset tetap dengan hasil 12.280. Kemudian ada liabilitas. Di sini ada utang usaha dengan nilai 800.000. Terus ada utang gaji dengan 900.000. Jadi total liabilitasnya itu utang usaha ditambah dengan utang gaji, jadi 1.700.000 rupiah. Kemudian ekuitasnya itu 10.580. Jadi total liabilitas dan ekuitas itu 1.700.000 ditambah dengan 10.580.000 menjadi 12.280.000. Baik, selanjutnya kita masuk pada jurnal penutup. Pada jurnal penutup ada 4 akun yang dimasukkan. Yang pertama akun pendapatan, akun beban, akun modal, dan akun prefect. Nah, langsung saja pada saluran sunshine pada tanggal 31 di akun pendapatan. Yang pertama pendapatan jasa sebesar 5 juta pada debit dan ikhtisar laba rugi sebesar 5 juta di kredit. Yang kedua pada akun beban, yang pertama ikhtisar laba rugi sebesar 3.670 di debit. Kemudian ada beban iklan 250.000 di kredit, beban listrik 370.000 di kredit, beban gaji 900.000 di kredit, beban perlengkapan 500.000 di kredit, beban penyusutan peralatan 650.000 di kredit, dan beban sewa sebesar 1 juta di kredit. Kemudian di akun modal, yang pertama ikhtisar laba rugi sebesar 1.330 di debit dan modal ibu Caca sebesar 1.330 di kredit. Yang terakhir ada akun private. Yang pertama itu modal ibu Caca sebesar 750 di debit dan private sebesar 750 di kredit dengan total 10.750.000. Selanjutnya ada neraca saldo setelah penutup. Yang pertama dengan nomor akun 101 dengan keterangan kas sebesar 3.630 di debit. Kemudian 102 piutang usaha sebesar 0 rupiah, 103 perlengkapan sebesar 1 juta di debit, 104 sewa dibayar di muka sebesar 5 juta di debit, 105 peralatan sebesar 3.300 di debit, kemudian 106 akumulasi penyusutan peralatan sebesar 650 di kredit. Kemudian pada nomor akun 201 yakni utang usaha sebesar 800 di kredit. Kemudian 202 utang gaji sebesar 900.000 di kredit, dan akun 301 dengan keterangan modal sebesar 10.580.000 pada kredit dengan total debit 12.390 dan kredit 12.390.000. Demikian penjelasan dari kelompok kami tentang siklus akuntansi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.